Tapi untuk jenis bulunya kita pegang seperti ini, ya Allah, rasanya tuh enak banget. Ukuran besar, kita pakai buat ngaji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini buat teman-teman saya berbagi tips. Tips apa? Kita akan bahas seputar sajadah. Dari yang biasa sampai yang Turki, yang istimewa tentunya. Yang saya pakai ini, tentunya ini yang paling bagus. Dan saya akan kasih tips-tips untuk mengenal lebih jauh sajadah. Karena apa? Sajadah itu utama kita, alas kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya banyak sekali jenis-jenis sajadah, dan saya akan memberi tips dan info yang mendalam seputar sajadah. Kita bahas dari yang mana ya? Yang paling biasa atau yang paling bagus dulu? Kalau menurut saya, kita bahas langsung yang pertama dari yang sajadah biasa pada umumnya ya. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan mereview dan memberikan informasi untuk sajadah yang umum banget dipakai di Indonesia. Dan teman-teman mungkin tahu tipe sajadah ini. Ini sajadah yang pada umumnya ya dibilang digunakan 5-10 tahun pun awet ya untuk sajadah ini. Bahannya lembut, nyaman juga. Dan untuk range harga itu kisaran 50.000, 30 ribuan lah ya. Kalau ini produksi Turki. Di sini terlihat ada label Turki. Dan untuk kualitas sih saya namanya sajadah nyaman sih, ini bagus. Cuman karena banyak motif yang bolongnya ini, embossnya ini ya, jadi kurang lah menurut saya untuk kenyamanannya ya. Tapi tetap nyaman kalau digunakan. Untuk teman-teman, saya merekomendasikan ini kalau yang punya postur tubuh tinggi dan besar, karena ini ukuran besar 80 x 120 cm. Lanjut kedua, dengan jenis yang sama hanya ukuran yang berbeda. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil. Kalau ini ukuran 55 x 120. Sama, untuk panjang sama, tapi untuk lebarnya agak sedikit kecil. Untuk teman-teman yang punya postur badan yang tidak terlalu besar atau ingin buat pergi-pergian yang mudah dibawa, ini rekomendasi juga sih, karena ukurannya nggak terlalu besar, dilipatnya juga mudah, ya kan? Tinggal seperti ini bisa masuk tas untuk traveling. Yang penting kita tepat waktu untuk beribadah. Jenisnya sama, mereknya sama, asal Turki. Nah, untuk bagian belakangnya ini sama, masih jenis-jenis rajutan. Ya, untuk masa gunanya pun ini bisa dibilang awet juga ya, sama. Nah, masih satu keluarga, ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, untuk yang kecil ini banyak yang menyebut sajadah kepala. Ya, fungsinya untuk kepala kita ketika sujud, ada rasa nyamannya sendiri ya. Nah, kalau biasanya kalau untuk harga ini sekitaran 10-20 ribu. Kalau yang saya pegang ini produk lokal, masih buatan Indonesia. Untuk bulu pun nyaman, tapi nggak setebal bulu yang produksi Turki ini kalau sajadah kepala ini. Pokoknya banyak banget sejadah-sejadah itu, tergantung sesuai kebutuhan kita.
Untuk kalau punya postur badan besar, sejadah besar juga bisa alternatifnya, atau sejadah kecil. Jadi tergantung dan tingkatnya sendiri teman-teman ya. Nah, penasaran? Ada sejadah yang di atasnya ini levelnya. Tetap di channel saya, pantau terus. Nah, untuk sejadah berikutnya, ini ada sejadah Turki, ukurannya 85 kali 120 cm. Pokoknya ini bagus ya tingkatannya. Tingkatannya tuh keren banget. Untuk ketebalan jenis ini bulunya tuh bisa kita begini-begini tuh tebel banget dan kepadatannya tinggi. Untuk ketebalan sekitar 15 mm dan kekerapatan bahannya itu sekitar 4800 dot. Ini sangat tebel banget karpetnya. Untuk produksi, ini produksi Turki asli. Untuk bahannya dan jahitan untuk rumbai-rumbainya itu udah double jahitan ya, jadi sangat kuat. Dan saya nggak ragu ini digunakan turun temurun, insya Allah masih awet. Kerapatan bahan, jadi kalau untuk tipikal ini, untuk kelembutannya tuh kurang terasa. Karena apa? Kepadatan dari tekstur benangnya itu sendiri yang sangat tinggi, jadi sangat rapet. Untuk benang, antara benang per benangnya itu rapet banget, jadi tetap nyaman sih digunakan. Tapi kalau saya merekomendasi untuk menggunakan sejadah ini di tempat-tempat yang tinggi atau dingin ya, dataran tinggi ya. Karena apa? Ini bisa salah satunya mengurangi rasa dingin. Kalau teman-teman di dataran tinggi pakai sejadah yang tadi sebelumnya saya bahas, itu kemungkinan antara ubin dan sejadah itu kurang untuk defense-nya ya, untuk mengurangi reduksi dingin di ubin. Tapi kalau ini insya Allah karena sangat tebal, bahannya pun mantap, solid. Rata-rata untuk rata-rata untuk jenis sejadah ini tuh biasanya motifnya simple ya, hanya seperti ini, elegan lah. Dan biasanya masjid-masjid besar pakai ini untuk imam. Pokoknya ini juga buat dipakai buat imam tuh keren banget rasanya. Kalau ini range harganya kisaran 480.000 sampai 600.000. Biasanya banyak variasi toko-toko yang ada menjual ini dengan harga yang berbeda. Tentunya saya dapat mereview ini semua teman-teman ada di AB07 Store, tepatnya di Jalan Imogiri Timur kilometer 7 dan Jogja Karpet Jalan Wates KM 5. Karena apa? Di sini menyediakan banyak banget jenis-jenis sejadah untuk perlengkapan ibadah. Saya nggak promosi, tapi saya membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh tipe-tipe sejadah. Oke, sejadah selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, pada kali ini tipenya mungkin hampir kelihatan seperti sama yang seperti tadi ya. Tapi perlu teman-teman tahu nih bedanya di mana. Ini bedanya serat benangnya. Kalau ini kerapatan bahannya kurang, tapi tebelnya sama. Tapi dia ini memiliki dari bahan segi benangnya itu bisa dibilang semi silk ya. Jadi sangat lembut, sangat nyaman. Nah, ini tuh dipakai tuh diginiin tuh untuk kulit itu sangat nyaman banget. Dan ketebalannya sama ya, kurang lebih 15 mm. Produksi ini masih produksi Turki. Dan untuk bagian belakangnya ini sama. Yang hanya membedakan itu hanya jenis benangnya aja ya. Kali ini diperuntukkan yang sangat menyenangi karpet yang sangat lembut ya, sejadah sangat lembut ya. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang senang dengan sejadah yang halus dan lembut. Kalau yang tadi tuh
rapet banget dan menurut saya sih kurang begitu nyaman. Tapi kalau ini dipakai buat sujud, insya Allah sangat nyaman. Dari segi bahan ini sangat nyaman, dan untuk harga kurang lebih hampir sama ya. Untuk bagian belakangnya pun udah sangat rapih, karena apa, produksi Turki ya, terkenal banget ya. Dari segi bahan, bulu ini sangat nyaman banget. Tapi ada kekurangannya kalau karpet ini. Ketika tangan kita iseng begini, nah dia ada dua sisi warna, tapi tinggal kita lap lagi ya akan balik lagi normal ya. Tapi kalau karpet yang tadi dibolak-balik seperti itu tidak akan berpengaruh untuk warna ininya. Sebenarnya bukan masalah serat benangnya. Nah, untuk semua jenis karpet pasti sering lah mengalami seperti ini. Ini sangat nyaman pokoknya digunakan. Pokoknya ketika sujud, kenyamanan itu yang kita dapat, insya Allah menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Untuk harga tadi sudah saya jelaskan, dan tingkat kenyamanannya, tingkat ketebalannya. Kita lanjut ya, bahas sejadah berikutnya. Nah, ini berikutnya super besar, halus, tebal dan rapat. Benangnya tuh pokoknya ini premiumnya lah, nomor satunya yang ada di sini, yang tentunya tadi saya pakai untuk ibadah ya. Pokoknya saya berterima kasih kepada AB07 Karpet dan Jogja Karpet udah memberikan saya kesempatan untuk mereview untuk tipe-tipe sejadah. Dan ini teman-teman perlu diketahui, ini tingkatannya sama, bahannya itu semi silk, tapi kerapatan bahannya itu sangat tinggi. Diginiin pun bagian ground dasarnya karpet, alas untuk ininya jahitannya itu hampir tidak bisa kita tembus seperti ini. Tapi untuk jenis bulunya kita pegang seperti ini, ya Allah rasanya tuh enak banget. Ukuran besar, kita pakai buat ngaji, kita pakai buat berzikir, beribadah. Pokoknya ini karpet istimewa banget ya. Dan perlu teman-teman lihat, rumbainya pun mewah ya. Udah ada dua ikatan seperti ini. Dan yang perlu diketahui lagi, nah untuk sisi belakangnya itu ada ikatan kalep untuk bagian obrasnya. Nah, sisi kalep ini fungsinya tuh biar sejadah itu terlapis dan tetap lurus, kokoh ya. Dan ini jamin tebel, padat dan sangat kuat. Motifnya itu hampir 2 dimensi ya. Menurut saya ini sangat nyaman digunakan. Dan biasanya untuk tipe ini dipakai di Indonesia kembali lagi untuk pengimaman biasanya. Dan jarang banget untuk pribadi itu beli sejadah yang benar-benar besar seperti ini ya, karena mungkin ukuran badannya atau apapun tidak terlalu besar. Karena ini produksi Turki, mungkin orang Turki dan Arab yang tinggi-tinggi dan besar-besar mungkin pas dengan sejadah ini. Tapi tidak masalah kalau kita untuk gunakan pribadi. Untuk ibadah, apa sih salahnya kita pakai yang terbaik? Karena apa? Kita menghadap ke Sang Pencipta. Nah teman-teman, untuk harga, ini harganya kisaran 950 sampai 1 juta untuk tipe ini. Dan kembali lagi, sejadah itu juga punya varian-varian warna, banyak banget varian-varian warna, motif, jenis bulu, pokoknya banyak banget. Dan kebetulan saya belum sempat nih untuk review sejadah uniknya. Biasanya produksi Cina itu sejadah busa. Uniknya itu ada sejadah busa lipat, ada sejadah busa yang benar-benar halusnya kayak bulu rasfur. Tapi kebetulan karena lagi pandemi COVID-19, barangnya itu susah masuk ke Indonesia. Jadi kita belum bisa sempat ulas. Nah, untuk teman-teman yang pengen ibadah nyaman itu, kita ambil yang medium
ukuran nggak terlalu besar, itu harganya 315 sampai 390 ribu. Tidak terlalu tebal, tapi bulunya sangat halus. Pokoknya untuk ibadah jangan nanggung-nanggung. Atau teman-teman yang berada di Yogyakarta bisa mampir ke AB07 Karpet dan Jogja Karpet. Di sana store-nya itu lengkap untuk sejadah-sejadah. Atau enggak bisa lihat di link description saya untuk alamat. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman support untuk video saya terus. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah dalam video saya minta maaf. Dan saya ucapkan sekali lagi, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus video saya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan mereview jenis-jenis karpet masjid. Buat teman-teman yang suka ibadah di masjid, musola, taunya sejadah karpet masjid itu aja kan. Tapi insya Allah saya bantu teman-teman untuk mengetahui jenis-jenis karpet masjid. Saksikan terus video-video saya. Terima kasih pada semua teman-teman yang support kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.